Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen konflik organisasi dengan studi kasus konflik penolakan pasca pengesahan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Analisis konflik organisasi dalam penolakan revisi UU TNI ini menjadi menarik karena berkaitan dengan aspek fundamental dalam pengelolaan negara, seperti hubungan sipil dan militer, distribusi kekuasaan, dan juga mekanisme checks and balance dalam sistem demokrasi. Dinamika dalam organisasi negara berkaitan dengan adanya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Konflik organisasi salah satunya adalah fenomena alami dalam interaksi lembaga yang pasti mempengaruhi pelaksanaan fungsi negara, dan salah satunya dalam sektor pertahanan dan keamanan. Bentuk konflik organisasi yang saat ini terlihat jelas dalam konteks Indonesia saat ini adalah penolakan pasca pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Upaya ini justru menimbulkan ketegangan dan perpecahan antara berbagai institusi negara, masyarakat sipil, dan tentunya organisasi militer itu sendiri. Konflik organisasi itu sendiri adalah ketidakcocokan antara dua orang ataupun lebih dalam aktivitas organisasi yang muncul karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan, dan juga tujuan. Konflik itu juga timbul karena adanya ketidakjelasan, tidak sehat, dan tidak terdefinisi. Dari segi konteks lembaga pemerintahan, konflik terbagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Konflik vertikal sendiri merujuk pada perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara lembaga pemerintah yang berada pada level yang berbeda. Konflik ini muncul karena perbedaan terhadapnya adanya hukum dan juga peraturan. Dalam tubuh otonomi daerah sendiri, konflik vertikal itu timbul karena ketidakjelasan dalam pembagian urusan dan wewenang antara pusat dan juga daerah. Lain halnya dengan horizontal, ialah pertikaian yang muncul antara lembaga pemerintah yang ada pada tingkat yang sama. Munculnya karena adanya tumpang tindih kewenangan, ego dan persaingan, ataupun perbedaan dalam menangani sebuah isu publik. Dan konflik horizontal juga muncul karena kurang koordinasi antara lembaga-lembaga dan ketidakjelasan batas-batas kewenangan serta perbedaan visi politik. Nah, dari beberapa pengertian yang saya sampaikan tadi, salah satu konflik yang saat ini terjadi pada sektor pertahanan dan keamanan adalah konflik penolakan pasca pengesahan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Kita ketahui bahwa setelah reformasi tahun 98, Indonesia tuh sudah mengesahkan undang-undang tersebut, di mana diatur bahwa secara mendasar peran TNI itu adalah pelindung negara dengan prinsip bahwa TNI harus profesional, yang pastinya akan mengutamakan kepentingan pertahanan dan keamanan dari luar negeri. Dan ini terpisah tanggung jawabnya dari Polri, bahwa Polri bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan dalam negeri. Nah, dari penyampaian lembaga pemerintahan, konflik ini sendiri termasuk dalam konflik vertikal, konflik yang terjadi antara lembaga yang berbeda. Konflik vertikal itu muncul karena adanya perbedaan pemahaman terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Nah, dari latar belakang terkait dengan adanya konflik penolakan itu sendiri, faktor dari penyebab konflik ini adalah perbedaan pandangan. Kemudian faktornya itu adalah ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan. Kemudian yang ketiga, proses legislasinya yang kurang partisipasif. Karena dalam penyusunan RUU sendiri, ini kurang melibatkan dari beberapa stakeholders, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas lainnya. Kemudian konflik ini juga terjadi, masyarakat khawatir dengan adanya pelanggaran HAM. Ketika beberapa pihak khawatir, pasal-pasal dalam RUU TNI sendiri berpotensi memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI, tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, dan itu justru berdampak pada potensi pelanggaran HAM yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, faktor itu juga disebabkan oleh kepentingan politik. Nah, dari faktor penyebab konflik itu sendiri, juga terdapat dampak yang dirasakan pada saat ini. Yang pertama adalah ketegangan hubungan antar lembaga. Justru hal ini memang memberikan dampak yang sangat menegangkan karena terjadi pertikaian yang bersifat lama antara institusi negara-negara yang terlibat. Salah satunya seperti DPR
Kementerian Pertahanan, kemudian TNI, dan juga lembaga pengawas lainnya, yang justru ini bakal mengganggu kolaborasi antar lembaga yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, berdampak pada kepercayaan. Perselisihan yang terbuka, luas, dan berlangsung lama seperti ini justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan mekanisme legislasi secara umum. Kemudian, menghambat upaya untuk melakukan reformasi di sektor keamanan, dan ini juga pasti bakal mempengaruhi berdampak pada kesiapan negara untuk menghadapi ancaman keamanan yang akan terjadi dan di masa mendatang. Selain itu juga, konflik ini berdampak dengan adanya kekhawatiran potensi kembalinya di fungsi ABRI dalam tatanan reformasi. Nah, dari beberapa faktor ataupun dampak yang dirasakan dengan adanya konflik penolakan pasca pengesahan RUU TNI sendiri, dengan adanya solusi yang ditawarkan manajemen konflik terkait revisi Undang-Undang TNI ini perlu memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh lagi, yang mengintegrasikan bagaimana proses yang deliberatif, substansi yang seimbang, dan tentunya komunikasi yang lebih efektif lagi dengan mediasi yang dapat dipercaya. Maka melalui strategi inilah konflik ini dapat diubah menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem demokrasi kita dan memastikan bahwa dengan pembaruan Undang-Undang TNI ini sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan juga reformasi di sektor keamanan. Kita ketahui bahwa konflik mengenai revisi Undang-Undang TNI ini banyak menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan isu kontroversial yang merusak tatanan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan ini adalah hal dasar dalam pembaruan dari sektor keamanan di Indonesia saat ini. Sekian dari saya pada video kali ini. Untuk itu, pemerintah harus lebih terbuka, karena sejatinya tanpa masyarakat, tanpa rakyat, tidak ada namanya negara. Saya Nia Ramadhani, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya tutup dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.